Baiklah, Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di rumah Mama Dede. Ya Zara, silakan. Ada lagi nggak yang masih mau bertanya ke Mama Dede? Nyut tadi terakhir. Yang tadi ya Mas. Udah lanjut lagi. Udah plong dia. Nggak nyut-nyutan. Pokoknya kalau ada duri cabut biar nggak nyut-nyutan ya Ma ya. Bahkan kalau Mama melihat yang namanya ini, kasus seperti ini, yang duri dalam keluarga bukan hanya ibu mertua, suami. Suami. Kenapa? Suami harus punya pendirian. Saya suami menikah dengan istri saya wajib memberikan nafkah lahir maupun batin. Soal ngasih tahu penghasilan mamanya mah wajar. Mak yang nguliahin, yang nyekolahin. Cuman ketika emaknya yang mengatur keuangan anak, ini yang salah. Jadi bukan hanya ibu mertuanya, suami Anda juga punya kesalahan, mertua Anda juga punya kesalahan. Makanya jadi anak jangan semuanya ngadu sama orang tua. Ada sesuatu yang wajar dikasih tahu sama emaknya, ada yang tidak wajar dikasih tahu. Ini salah. Katanya takut emak tidak ridho. Dalam masalah yang mana dulu? Kewajiban apakah kepada istri Anda adalah kewajiban Anda. Jadi yang wajib dinasehati adalah suami Anda dulu. Jangan terlalu, kalau mertuanya kayak begitu, jangan terlalu dibuka ini penghasilan sekian. Mertuanya mungkin dari ekonomi yang lemah. Sehingga melihat anaknya punya penghasilan gede banget, sehingga dia yang ngatur tentang keuangan. Makanya kalian anak laki-laki nggak usah ngomong lah sama orang tua. Yang penting orang tua lu bagi selayaknya kita punya berapa sekarang. Betul, Pak. Nih buat mama. Nih buat mama. Udah. Buat istri Anda yang memberikannya karena kewajiban Anda. Jadi dua-duanya punya kesalahan kalau saya melihat. Jadi mertuanya atau ibunya terlalu intervensi, terlalu masuk ke dalam. Betul. Dan suami membiarkan ibunya melakukan itu. Membiarkan, harusnya suami. Karena sekarang saya punya istri, sebagai kepala keluarga saya wajib memberikan kebutuhan istri-istri dan anak-anak saya. Tidak ada kewajiban anak bicara kepada ibunya berapa penghasilan dia. Yang penting anak istrinya tercukupi. Jangan lupa orang tua kasih. Tidak ada kewajiban ngasih tahu berapa penghasilan. Dan tidak ada mengatakan orang tua tidak ridho kalau anaknya tidak ngasih tahu berapa penghasilan. Tidak. Bukan di situ jalurnya. Nggak nyambung. Biasa sih anak suka ngasih tahu kepada orang tuanya yang hal-hal yang baik, karena supaya orang tuanya nggak khawatir. Iya, tapi kalau kelakuan emaknya kayak begini, cielah, GR. Kalau emaknya baik sih tidak masalah. Tapi kalau emaknya kayak begitu, kayak begitu yang tadi diomongin, bukan. Gua mah baik jadi emak. Jadi kalau beneran, kalau air laut siapa yang garmin? Asin sendiri, Mas. Iya. Jadi asin sendiri. Jadi kalau orang tuanya yang sotoy, yang kepo, mau urusan anak, ya tolonglah. Anda tahu kan kelakuan emak Anda gitu. Itu aja. Nah, kalau pemirsa di rumah ada yang mungkin bertanya nih, Mah, ada nggak sih sebenarnya cara untuk kita tuh koreksi diri? Apakah jangan-jangan kita sendiri nih yang jadi duri? Ada nggak Mah caranya? Harus. Makanya Rasul mengatakan ibda binafsik. Hidup itu dimulai dengan diri kita. Jangan hanya menyalahkan orang. Siapa tahu kenapa mertua begitu. Siapa tahu kenapa suami begitu. Ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Ketika melihat suami begitu, mertua begitu, ngaca. Apa ya penyebabnya? Kenapa suami begini? Kenapa mertua begini? Jadi koreksi diri kita, perbaiki kekurangan kita, tanya sama suami apa kesalahan saya, maka kita wajib menerimanya, memperbaiki. Kalau dalam tanda kutip Anda pengen melanjutkan pernikahan, kecuali kalau Anda rela Anda berpisah, silahkan kelakuan Anda mau bagaimana terserah. Siap, tapi suatu saat sang suami akan menjadi duda sendiri. Iya, terima kasih Mama ya tausiahnya hari ini Mas Bedul, dan pastinya jamaah tadi kita sudah dengarkan bersama nasihat Mama mengenai duri dalam keluarga.
Nah, seperti yang tadi Mama sampaikan, kalau ada duri dalam keluarga, baik itu dikatakan mertua, ipar, lalu sahabat, atau godaan setan, ataupun jangan-jangan anggota keluarga kita sendiri antara suami maupun istri tersebut, jangan sampai duri tersebut tertancap semakin dalam. Tapi kita harus cari solusinya, musyawarahkan, dan jangan lupa terapkan iman dan takwa kita dalam menyelesaikan masalah. Mama, mari kita tutup dengan doa. Ya. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar ini dunia. Tidak semua yang kami inginkan diberikan olehmu kepada kami, ya Allah. Tapi pasti di alam dunia engkau berikan ujian kepada kami. Di mana ujian ada yang buruk, ada yang baik. Namun dengan ujian yang buruk, insya Allah kami bisa lulus mengatasinya. Namun ya Allah, kami sadar dalam kami berkeluarga ada duri dalam keluarga yang membuat kami sakit hati, membuat kami tidak nyaman, membuat kami terluka. Namun kami yakin dengan izin darimu ya Allah, engkau berikan kepada kami kekuatan batin kami, lahir kami, kekuatan yang engkau berikan kepada kami kalau engkau maha kuat. Dengan kudrat irat darimu ya Allah, tentu saja kami mohon kepada bimbingan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh terima kasih ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dedeh.